Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasma dengan NIM 301119096. Di sini saya sebagai materi pertama dari kelompok 8 yang akan membahas tentang materi Fazlur Rahman terkait biografi dan riwayat pendidikannya. Fazlur Rahman merupakan seseorang yang berkebangsaan Pakistan atau merupakan salah satu sosok pemikir Islam. Beliau lahir pada tanggal 21 September 1919 di suatu daerah yang letaknya berada di Hawasara sebelum terpecahnya India, yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Pakistan. Fazlur Rahman juga merupakan sosok intelektual yang tinggi, yang memiliki banyak karya yang sangat bermanfaat bagi orang lain, terutama dalam ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan. Fazlur Rahman berasal dari keluarga miskin, namun sangat taat pada agama karena beliau berasal dari keluarga ulama yang bermazhab Hanafi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah. Namun, pada saat kanak-kanak, Fazlur Rahman mendapatkan pendidikan formal di madrasah. Di samping itu, ia juga mendapatkan pembelajaran keislaman oleh ayahnya. Sehingga pada usia 10 tahun, beliau telah menamatkan hafalan Al-Quran. Meskipun dibesarkan oleh keluarga yang mempunyai pemikiran tradisional, tetapi ia tidak menjadikan seperti layaknya pemikir tradisional yang modernitas, yang anti modernitas. Bahkan ayahnya berkeyakinan bahwa Islam harus memandang modernitas sebagai tantangan dan kesempurnaan. Untuk lebih lanjut tentang riwayat pendidikan Fazlur Rahman, ayahnya bernama Maulana Shihabuddin, merupakan alumni dari sekolah menengah terkemuka di India, tepatnya di Darul Ulum Deoband. Meskipun Fazlur Rahman tidak menjalankan pendidikan di Darul Ulum, tetapi ia tetap menguasai kurikulum yang ditawarkan dalam kajian ayahnya untuk melengkapi latar belakangnya dalam memahami Islam, terkhusus pada ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu kalam, tafsir, mantik maupun filsafat. Setelah mempelajari ilmu dasar-dasar tersebut, ia pun melanjutkan S2 dan S1-nya pada bidang sastra Arab di Punjab Universitas yang berada di Lahore, di mana ia lulus dengan penghargaan untuk bahasa Arabnya, dan di sana dia juga mendapatkan gelar MA-nya. Integritas keilmuan Fazlur Rahman mulai terlihat ketika ia memutuskan untuk belajar di Oxford, Inggris pada tahun 1946. Keputusan berasal dari keprihatinan dan ketidakpuasannya terhadap pendidikan dalam negeri yang menurutnya masih terbelakang. Di Oxford, ia juga mempersiapkan disertasinya tentang psikologi ilmu zina di bawah pengawasan Profesor Simon van de Bert, di mana disertasinya merupakan terjemahan dan kritik pada bagian dari kitab An-Najm yang merupakan milik filosof muslim ke-6 pada abad ke-7 pada saat itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karir. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Oxford, Fazlur Rahman tidak langsung pulang ke kampung, melainkan ia memilih untuk berkarir akademis di Durham University sebagai dosen bahasa Persia dan filsafat Islam pada tahun 1950 sampai 1998. Dan kemudian ia hijrah ke Kanada untuk menjadi associate professor pada kajian Islam di Institute of Islamic Studies, McGill University Kanada di Montreal.
di mana ia menjabat sebagai associate professor di filosofi. Sehingga pada tahun 1960-an, Fazlur Rahman pulang ke kampung halamannya di Pakistan dengan tujuan untuk membenahi negerinya. 2 tahun kemudian, ia ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Riset Islam setelah sebelumnya menjabat sebagai staf di lembaga tersebut selama beberapa saat. Selama kepemimpinannya, lembaga tersebut berhasil menerbitkan 2 jurnal ilmiah yakni Islamic Studies dan Fiqh an-Nuzur berbahasa Urdu. Namun, ketika pada tahun 1964 beliau ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam pemerintah Pakistan. Dengan adanya kedua jabatan tersebut, hal itulah yang mendorong dirinya untuk menafsirkan kembali Islam dalam istilah-istilah yang rasional dan ilmiah guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selama menjabati kedua jabatan tersebut, Fazlur Rahman mendapat kesempatan untuk memperkenalkan gagasan progresifnya dalam perdebatan-perdebatan yang sudah ada sebelumnya. Gagasan tersebut yakni berkenaan dengan kehalalan makanan yang disembelih dengan mesin, hadis dan sunnah, riba, bunga bank, dan lain-lain, yang telah memicu kontroversi. Usaha Fazlur Rahman sebagai seorang pemikir modern sangat ditentang keras oleh para ulama tradisional fundamentalis. Puncak dari segala kontroversinya memuncak ketika 2 bab karya monumentalnya, Islam pada tahun 1966 ditentang keras karena adanya pernyataan dari Fazlur Rahman dalam bukunya bahwa Al-Quran itu secara keseluruhan adalah kalam Allah dan dalam pengertian biasa juga seluruhnya merupakan perkataan Muhammad. Akan tetapi, pada tahun 1964 ia melepas posisinya selaku anggota Dewan Penasihat Ideologi Pemerintah Pakistan, dan setelah beberapa saat sebelumnya ia juga melepaskan jabatan selaku Direktur Lembaga Riset Islam. Hal tersebut langsung dikabulkan oleh Ayub Khan. Setelah melepas jabatannya di Pakistan, Fazlur Rahman melakukan hijrah ke barat. Pada saat itu ia diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas California, Los Angeles, Amerika. Dan pada tahun 1969 ia diangkat menjadi guru besar pemikir Islam di Universitas Chicago. Di sana beliau menyerahkan seluruh hidupnya untuk karir akademik. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan pribadinya yang berada di basement rumahnya di Naperville, kurang dari 70 km dari University of Chicago. Beberapa saat sebelum wafatnya, Fazlur Rahman menyempatkan diri untuk mengunjungi Indonesia di tahun 1985 dan tinggal selama 2 bulan untuk memperhatikan keberagaman Islam Indonesia sekaligus memberikan kuliah di beberapa tempat. Dan pada akhirnya setelah menetap di Chicago kurang lebih 18 tahun, tepatnya pada tanggal 26 Juli 1988, Fazlur Rahman menghembuskan nafas terakhirnya di Chicago. Kepergian beliau merupakan suatu kehilangan bagi dunia intelektual Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok kami, yaitu konsep pemikiran dari Fazlur Rahman. Fazlur Rahman sebagai seorang intelektual sudah tentu tidak terlepas yang namanya kelemahan dan kekurangan. Seorang intelektual pencari kebenaran tentu akan mencari informasi-informasi dan dari pemikiran dari Fazlur Rahman. Nah, kalau kita lihat secara historis, pemikiran keislaman tidak terlepas dari 2 kecenderungan. Kecenderungan yang pertama yaitu mensakralkan teks dan tradisi. Dan kecenderungan yang kedua yaitu mendekonstruksi dari pensakralan tersebut. Nah, dari realitas tersebut mengusik kesadaran dari Fazlur Rahman untuk memposisikan dirinya pada kecenderungan yang kedua. Nah, Fazlur Rahman mulai mencoba mengkritik tradisi dan merespon tantangan modernitas tanpa larut pada pemikiran barat. Namun, beliau tetap merujuk pada tradisi tanpa harus menjadi tradisional.
Bahkan beliau memandang bahwa tanpa tradisi umat Islam tidak akan memahami sumber dari sumber segala hukum. Sehingga kecenderungan yang pertama berpengaruh terhadap munculnya pembekuan, kejumudan, dan purifikasi ajaran Islam. Oleh karenanya, pensakralan teks dan tradisi tersebut menyebabkan meredupnya cahaya dan dinamika wacana Islam, yang pada akhirnya semakin mengeras ketika terjadi intervensi ideologis dari penguasa yang memihak secara ekstrim pada paham tertentu. Nah, adapun konsep pemikiran dari Fazlur Rahman ada 3. Yang pertama yaitu mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah suatu karya yang misterius atau karya yang sulit sehingga seseorang memerlukan atau berlatih secara teknis untuk memahami dan menafsirkan perintah-perintah yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, seseorang harus mengkaji dalam konteks latar belakang sosial historisnya. Hal ini tidak hanya berlaku untuk ayat-ayat Al-Quran secara individual, tetapi juga untuk Al-Quran secara keseluruhan. Menurut beliau sendiri, besar kemungkinan seseorang akan salah tangkap atau salah dalam memahami elemen dan maksud Al-Quran serta aktivitas Nabi baik di Mekah ataupun di Madinah. Itu konsep pemikiran dari Fazlur Rahman yang kedua. Kemudian konsep pemikiran Fazlur Rahman yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman kami. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Hashim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Syuaib. Poin yang kedua, seseorang harus mengkaji dalam konteks latar belakang sosial historisnya. Hal ini tidak hanya berlaku untuk ayat-ayat secara individual, tetapi juga Al-Quran secara keseluruhan. Menurut Fazlur Rahman sendiri, besar kemungkinan seseorang akan salah tangkap terhadap elemen dan maksud Al-Quran terkait aktivitas Nabi baik di Mekah ataupun di Madinah. Yang ketiga, dalam karyanya Islam and Modernity tahun 1982, Fazlur Rahman menekankan akan mutlak perlunya mensistematiskan materi ajaran Al-Quran. Tanpa usaha tersebut bisa saja terjadi penerapan ayat-ayatnya secara individual dan terpisah, berbagai situasi akan menyesatkan. Pemikiran Fazlur Rahman yang berorientasi pada Al-Quran itu mengembangkan 3 kata kunci etika Al-Quran, yaitu iman, Islam, dan takwa. Ketiga kata ini mengandung pengertian percaya, penyerahan diri dengan menaati segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dalam pendidikan Islam, pangkalnya adalah memiliki etika Al-Quran. Dengan disertai etika Al-Quran, peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk mengatur segala yang ada di alam ini sebagai kemaslahatan kehidupan seluruh umat manusia. Fazlur Rahman adalah sosok pemikir intelektual yang tinggi, di mana ia dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Hasil karyanya yang begitu banyak dapat memperluas pengetahuan tentang tasawuf, bahkan filsafat, dengan berbagai cara yang ditempuh beliau menyampaikan gagasannya yang bernilai sangat tinggi sebagai suatu gerakan Islam yang sudah menjadi perjuangan beliau selama hidupnya. Sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami, lanjutan dari pembahasan yang disampaikan oleh Abdul Malik Hashim tadi, yaitu tentang karya-karya Fazlur Rahman. Sebagai seorang intelektual yang sangat produktif dan progresif, Fazlur Rahman telah menghasilkan karya-karya tulis dalam berbagai bidang keilmuan yang luas. Karya-karya tersebut berbentuk buku, artikel,
review buku, sehingga karya-karya yang begitu banyak dapat mengajarkan kita segala bentuk ilmu pengetahuan tentang Islam yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana cara Fazlur Rahman menjelaskan tentang wahyu dan perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam Islam. Fazlur Rahman juga menjelaskan apa itu Al-Quran dan segala bentuk ajaran Islam, serta asal-usul perkembangan tradisi sampai perkembangan modern juga tentang filsafatnya yang telah banyak ia sampaikan. Adapun karya-karya Fazlur Rahman yang berbentuk buku yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Avicenna Psikologi, Oxford University Press 1952. Yang kedua, Profesi in Islam, Psikologi and Orthodoxy, G. Allen dan Unwin, London 1958. Yang ketiga, Avicenna de Anime, Being the Psychological Part of Kitab Al-Shifa, New York, Oxford University Press 1959. Yang keempat, Islamic Methodology in History, Karachi Central Institute of Islamic Research 1965, yang berisi tentang kajian Fazlur Rahman, yaitu evolusi histori dari aplikasi keempat prinsip pokok pemikiran Islam, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta peran aktual dari prinsip-prinsip tersebut bagi perkembangan Islam. Yang kelima, Islam, Hort, Rhineland, dan Winston, New York 1966, yang merupakan usaha Fazlur Rahman dalam memberi definisi Islam bagi Pakistan. 6. Philosophy of Mullah Sadra Shirazi, Albani State University of New York Press 1976, merupakan kajian historis Fazlur Rahman tentang pemikiran religius filosofi Sadr al-Din al-Sharizi atau Mullah Sadra. Yang ketujuh, Major the Mass of the Quran, Minneapolis Biblioteca Islamica 1980, yang berisi tentang 8 tema pokok Al-Quran yang meliputi Tuhan, manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat, alam semesta, kenabian, dan wahyu, ekskatologi, ayatan, dan kejahatan, serta lahirnya masyarakat muslim. Yang ke-8, Islam dan Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago University of Chicago 1982, merupakan hasil riset dari Universitas of Chicago tentang Islam dan Cheng yang menjelaskan tentang sejarah intelektual dan kehidupan Islam sejak periode klasik sampai periode saat ini. Yang ke-9, Health and Medicine in Islam Tradition, Crossroad Book, New York 1987. Sementara karya-karya yang berbentuk artikel tersebut dari beberapa jurnal, terjemahan karya berjumlah 75 artikel, di samping 7 artikelnya yang dimuat dalam beberapa ensiklopedi yang berupa review dan buku berjumlah 16 tulisan, dan beberapa karya yang sampai saat ini dipublikasikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.